Al-Ansori radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kota Madinah, termasuk orang-orang Ansor. Abu Ayyub Al-Ansori adalah golongan orang-orang yang juga pertama-tama masuk Islam. Hal ini dilihat ketika Abu Ayyub Al-Ansori mengikuti Baiat Aqabah yang kedua di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 70 orang lainnya dari Madinah. Abu Ayyub Al-Ansori adalah orang yang sangat beruntung sebab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh orang di Madinah berharap agar Rasulullah tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan diserahkan kepada untanya hendak berhenti di mana. Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 7 bulan sambil menunggu pembangunan masjid dan rumah beliau yang di samping masjid selesai. Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang tidak pernah melewatkan perang sedikit pun. Beliau mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, bahkan di akhir-akhir hidup beliau di usianya yang ke-80 tahun. Beliau ikut dalam penaklukan Konstantinopel di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Di tengah perjalanan, Abu Ayyub Al-Ansori jatuh sakit dan memberikan wasiat agar jasadnya kalau ia mati nanti dibawa ke negeri musuh dan dikuburkan di sana. Sekarang saya sudah berada di pemakaman Abu Ayyub Al-Ansori di Konstantinopel. Bagaimanakah keadaan makamnya? Ikuti saya. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja saya berziarah ke makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu di dalam tadi. Saya sempat berdoa di sana, dan selain ada makam Abu Ayyub Al-Ansori di dalam tadi, sahabat semua juga melihat ada beberapa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik dari tempat ini adalah bahwa makam ini berada dalam area masjid. Masjid yang disebut juga sebagai Masjid Abu Ayyub Al-Ansori adalah sebuah masjid pertama yang dibangun di Istanbul dalam Kesultanan Turki Utsmani. Dan kalau kawan-kawan semua melihat di belakang saya, ini adalah area pemakaman. Karena yang dimakamkan di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang terpandang, berbagai macam ulama, anggota dewan, perdana menteri, cendekiawan muslim, dan masih banyak lagi dimakamkan di tempat ini. Saya akan berziarah dan akan berkeliling melihat keadaan masjid dan makam di tempat ini. Sultan Sulaiman adalah Sultan ke-10 dari Kekhalifahan Turki Utsmani yang memerintah selama 48 tahun. Sultan yang sangat masyhur yang ketika Kekhalifahan Turki Utsmani berada di bawah kepemimpinan dirinya, wilayah Turki Utsmani menjadi sangat luas hingga ke Eropa, India, Samudra Hindia, Mediterania, sampai ke Afrika Utara. Sultan Sulaiman adalah sultan yang mengambil dasar-dasar hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang kenegaraan, dan hal ini diterapkan selama 300 tahun lamanya. Dan Sultan Sulaiman adalah tokoh yang sangat berpengaruh di abad ke-16 di Eropa ketika itu. Sekarang saya sedang berada di kompleks Masjid Sulaimaniyah. Di belakang saya berdiri Masjid Sulaimaniyah yang sangat megah yang didirikan di tahun 1550 sampai 1558 oleh arsitek yang sangat masyhur bernama arsitek Sinan. Yang menarik dari masjid ini adalah tidak adanya pengeras suara, sebab arsitek Sinan mendesain dengan sangat hebat dan luar biasa. Beliau menanam 256 pasu atau pot di dalam dinding, sehingga dengan sendirinya suara yang dikeluarkan oleh imam dan muazin bisa membesar dan orang-orang dapat mendengar walau tanpa pengeras suara. Di kompleks ini tidak hanya ada masjid, tapi juga ada tempat-tempat lainnya seperti hospital, library, tempat pemandian, dan juga makam. Ada makam Sultan Sulaiman, istri, ibu, anak, dan keluarganya,
serta orang-orang penting di zaman itu di tempat ini. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma. Konstantinopel atau Istanbul, disinilah saya berada sekarang. Kenapa pada saat itu sulit sekali orang-orang untuk menaklukkannya? Diperlukan waktu 800 tahun sejak Rasulullah SAW menyebutkan nama Konstantinopel pada saat Perang Ahzab pada tahun 5 Hijriah. Sampailah kemudian 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkannya. Ada apa dengan Konstantinopel? Kenapa sangat susah sekali ditaklukkan? Karena Konstantinopel diapit oleh Sungai Marmara, Golden Horn, di belakang saya adalah Golden Horn. Dan kemudian ada tembok-tembok yang sangat besar di sebelah barat Konstantinopel sehingga musuh susah sekali untuk masuk. Disinilah saya sekarang berada, di jembatan Galata inilah bagaimana banyak sekali rantai-rantai yang dipasang sehingga kapal-kapal dari Sultan Muhammad Al-Fatih ketika memasuki Golden Horn dari tempat ini tidak bisa masuk ke dalam Konstantinopel karena terhalang dengan rantai-rantai yang besar ini. Sampai kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya membawa sendiri 72 kapal di Bukit Galata di depan sana. Dan saat ini saya bahagia karena saya sedang berdiri di dua benua. Di sebelah kanan saya adalah Asia, di sebelah kiri saya adalah Eropa. Di sini adalah Golden Horn dan di sebelah kanan adalah Bosporus. Saya akan melihat keadaan di sini dan saya akan meresapi bagaimana sejarah penyebaran Islam pada saat itu. Grand Bazaar adalah sebuah pasar tertutup yang terbesar dan tertua di dunia. Umurnya sudah lebih dari 500 tahun. Dibangun pada masa kekhalifahan Turki Utsmani di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1461. Dahulu tempat ini dijadikan sebagai pusat perdagangan. Berbagai macam pedagang dari seluruh dunia melakukan jual beli di tempat ini. Dan saya melihat berbagai macam orang dari seluruh penjuru dunia datang ke sini. Ada sekitar 250.000 sampai 400.000 orang setiap harinya datang ke sini. Dan kita lihat ada 3.000 lebih kedai-kedai yang menjual berbagai macam barang-barang khas Turki. Saya akan melihat keadaan di Grand Bazaar ini.